Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Senin teman-teman semua, subscriber channel Bung Harpa. Di kesempatan kali ini gue nggak tahu jam berapa video ini upload ya, mungkin atau gue berharap jam 4 sore atau sore sehingga bisa menemani sore kalian, aktivitas kalian, atau mungkin setelah kalian baru selesai beraktivitas dari kantor atau dari kuliah atau dari manapun. Nah, seperti kalian yang sudah tadi sempat baca atau ngintip judul dan juga thumbnail dari video kali ini, kita akan bahas dari Derby Manchunia atau Derby Manchester. Dan sedikit sebelum gua kesana, gua akan round up sedikit hasil-hasil dari Liga Inggris yang tentunya berpengaruh di papan atas. Yang pertama adalah kemenangan Liverpool tipis ya dari Nottingham Forest. Kemenangan yang bisa butter kalau di basket ya, lewat gol Darwin Núñez di penghujung laga banget. Ya ini menunjukkan seperti yang kemarin di platform DPI gue mengatakan Liverpool ini punya mental. Jadi bukan keberuntungan, tapi memang mereka beberapa kali menunjukkan hal tersebut, dan gue melihat mereka punya kans yang cukup besar ya untuk bisa juara Liga Inggris musim ini. Ya terbukti dengan banyaknya pemain yang cedera, dengan pemain-pemain muda yang terus berkembang, mereka tetap bisa compete ya, walaupun tentunya City di sisi lain juga tidak kalah konsisten. Karena kalau kita bicara konsisten dan kedalaman squad, City yang paling punya. Sebagai contoh, sebelum nanti kita bahas pertandingan MU lawan City, City lawan MU ya, kalau kita urutkan ya musim lalu itu dengan pekan yang sama, ini memasuki pekan ke-27, itu musim lalu City memperoleh 61 poin, sekarang 62, posisinya juga sama, posisi kedua. Jadi konsisten, 60, 61, 62 sama lah, malah tambah 1 poin lebih tinggi. Nah sementara dua tim ini, Arsenal dan Liverpool dan Arsenal itu tidak konsisten. Musim lalu dengan pekan yang sama, Liverpool ada di peringkat ke-7 dengan poin 43, sekarang 63. Jadi ada 20 poin surplus dibandingkan musim lalu dengan pekan yang sama. Sebaliknya Arsenal agak sedikit turun. Arsenal memang ada satu pertandingan, tapi asumsikan nanti malam dia menang lawan Sheffield United, maka poinnya 61. Berbeda 5 poin lebih sedikit dibandingkan musim lalu. Dan peringkatnya pun tentunya beda. Musim lalu kita tahu Arsenal sampai dengan 2/3 musim itu ada di peringkat pertama. Saat ini mereka ada di peringkat ketiga. Menang pun nanti malam lawan Sheffield United, mereka tetap akan ada di peringkat ketiga. Nah, konsistensi ini yang selalu dimiliki oleh City dalam 5-10 tahun terakhir. Dan yang kedua tentunya kedalaman squad. Ini bisa kita lihat di pertandingan menghadapi MU semalam. Kalau kita lihat dari line up, Pep Guardiola melakukan 4 perubahan pemain dibandingkan laga yang menghadapi Luton sebelumnya. Jadi kedalaman squad ini berguna bagi tim yang memang berkiprah di banyak kompetisi, dan juga tentunya harus konsisten untuk merebut semua trofi tersebut. Ya ini kita lihat di bawah Mister Gawang misalnya, Ederson kembali dimainkan menggantikan Stefan Ortega, kemudian juga Ruben Dias menggantikan Akanji, lalu siapa nih, gue ngintip dikit ya, Doku menggantikan Matheus Nunes, dan posisi Matheus Nunes itu jadi diisi oleh Stones yang berperan sebagai DM. Dan kemudian di posisi sebentar ya, gua ngintip, Foden kembali dimainkan setelah dicadangkan kemarin lawan Luton, menggantikan Jack Grealish yang kelihatannya agak sedikit underperform ya. Jadi kedalaman squad ini juga berguna untuk mengcover ketika ada pemain yang tidak perform, dan juga mungkin kena hukuman akumulasi atau hektik dan seterusnya. Jadi banyak gunanya, tadi gue tambahin. Nah sebaliknya kalau kita lihat line up-nya MU, mereka tidak punya kedalaman squad. Mereka biasanya hanya melakukan pergantian pemain ketika memang ada pemain yang cedera. Misalnya kayak kemarin ada 3 pergantian pemain ya. Sorry, gua ngintip lagi nih. Hanya 2. Jadi dibandingkan laga yang menghadapi Nottingham Forest di Piala FA Cup, Johnny Evans menggantikan Amrabat di posisi di posisi belakang, tapi memang Lindelof yang digeser ke kiri, kemudian Evans yang menjadi center back berduet dengan Varane. Meskipun itu tidak berubah apapun, mereka tetap dibantai 3-1, dan Casemiro menggantikan Anthony. Anthony ini segera informasi kemarin mendapatkan nilai paling jelek ya, walaupun dia masukannya sebentar tapi langsung offside, kemudian kehilangan bola, dan ingat harganya 100 juta pound. Nah, kalau kita bicara strategi taktikal, gua rasa
udahlah, gua rasa kalian yang mungkin masih SMP SMA juga sudah bisa memprediksi dengan mudah ini akan menjadi partai dari menjadi milik dari City. Bahkan gua meramal di kesempatan kemarin di Jumat itu di DPI MU akan menang 3-1 dan memang satu sebenarnya kalau kita lihat dari permainan City memang layak unggul dengan gol yang katakanlah minimal 2 atau 3 ya. Kenapa gue mengatakan 3-0? Karena ya kalau kita lihat kemarin kan satu-satunya peluang, satu-satunya gol itu tercipta dari satu-satunya peluang Rashford di babak pertama di awal-awal. Jadi bukan kepada skema taktikal yang ditampilkan oleh Erik ten Hag sehingga katakanlah United bisa punya kesempatan. Apakah itu counter attack-nya juga nggak jalan. Jadi itu lebih kepada aksi individu aja. Jadi ada momentum tertentu yang mereka dapatkan, tapi that's it. Setelah itu City mengurung habis-habisan dan hanya akan menunggu waktu. Dan kita tahu defense-nya MU itu sangat parah. Ya walaupun babak pertama Onana tampil cukup baik ya, tapi ketika kiper itu tampil sangat baik, itu berarti kan backnya sedang tidak baik-baik saja kan. Dan ini beda ketika kasusnya City menghadapi Chelsea beberapa waktu lalu yang berakhir imbang 1-1 kalau nggak salah ya. Itu kan City ngurung habis-habisan, tapi Chelsea punya seni defense yang bagus sehingga mereka bisa bertahan dari kebobolan atau kekalahan ya. Tidak demikian dengan MU. Nah, tentunya dengan kemenangan ini membuat persaingan di papan atas semakin seru dan bukan tidak mungkin sampai akhir musim ini akan terjadi three horses racing ya. Walaupun nanti malam kita nggak tahu hasilnya Arsenal dan Sheffield United, tapi gue asumsikan Arsenal menang lah. Bukan gara-gara gue fans Arsenal, tapi memang lawan Sheffield United gue rasa nggak ada alasan Arsenal untuk kalah. Sehingga kalau menang nanti poinnya akan rapat kembali. Hanya beda 1 poin dan 1 poin, jadi 6-3, 6-2 dan 6-1. Terkait dengan sedikit mungkin ya bicara soal juara, gue sudah pernah mengungkapkan bukan gue bermain aman ya, tapi gue lihat it's supposed to be between Liverpool dan City. Memang agak susah ya kalau kita lihat mentalitas. Menurut gua ya Liverpool saat ini lebih mantap, lebih kompak mereka sebagai tim, baik yang muda dan yang baru. City punya hampir semua lini, hampir semua variabel dia punya, kedalaman squad, kemudian juga konsistensi, mentalitas. Tapi ya oke, bagus. Cuman Liverpool menurut gua punya aspek mentalitas yang lebih bagus, yang lebih tinggi menurut gua ya. Tapi ya sangat sulit diprediksi sampai akhir musim. Gue berharap tiga-tiganya bisa bisa compete lah. Jadi ya kira-kira itu ya terkait dengan pertandingan berikutnya. Selanjutnya saat City akan menghadapi Copenhagen, gue rasa ini juga tidak akan menjadi masalah karena mereka sudah mengantungi kemenangan berapa di mereka sebelumnya ya. Kemenangan kalau nggak salah 3-0 ya di Copenhagen. 3-1. Jadi ini akan pertandingan akan jadi rotasi lagi ya, dan ini akan selalu sulit untuk memprediksi line up yang diturunkan oleh Pep Guardiola karena seingat gua bukan hampir tapi memang selalu setiap pertandingan itu dia akan pasti tidak pernah beda baik line up-nya maupun juga formasinya selalu berubah dan kadang-kadang aneh-aneh. Dan sedikit yang gue mau tuangkan juga di kesempatan kali ini adalah gue tadi lupa panggungnya para local boys. Ya ini mungkin menarik ya. Gue melihat ada sisi positif juga dari modernisasi Liga Inggris yang terus dibanjiri oleh pemain asing, pelatih asing. Tapi ternyata kemarin adalah salah satu panggung atau kesempatan ya bagi para pemain lokal unjuk gigi, yaitu Phil Foden yang mencetak brace dan juga Marcus Rashford ya, satu lagi gol dicetak oleh Haaland, ini juga karena kesalahan Amrabat. Jadi kita lihat second line dari tim nasional Inggris ini sangat luar biasa. Ada di kanan Bukayo Saka, ada Phil Foden di kiri, ada Jude Bellingham di tengah, ya Marcus Rashford mungkin agak susah sekarang posisinya nih dengan posisi terakhir seperti ini ya, tapi paling nggak ada Rashford lagi, kemudian Harry Kane di depan dan juga Oli Watkins. Bahkan kalau kita lihat di top scorer sementara saat ini, kalau kita tarik di 5 teratas itu ada 3 pemain Inggris, ada Oli Watkins, ada Jarrod Bowen dan juga Dominic Solanke. Kalau kita tarik lagi di 8 top skor teratas ada lagi tambahan Bukayo Saka dan Phil Foden. Jadi luar biasa masa depan tim nasional Inggris, terutama di lini penyerangan mereka begitu banyak pilihan ya. Tapi kita nggak tahu nanti di Euro apakah mereka bisa mampu berbuat banyak, ya kita tunggu aja. Oke, terima kasih dulu untuk video gue kali ini, untuk kalian yang sudah nonton, dan seperti biasa gue ingatkan ke kalian jangan lupa untuk selalu
like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video-video gue kayak gini yang kadang-kadang nongolnya nggak menentu, kalian tidak ketinggalan. Dan tentunya sebentar lagi kita akan menghadapi Vietnam. Seperti biasa, timnas akan gue liput untuk kalian. Terima kasih, salam sehat.